Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan di Alphard Putra Barokah. Kami beranggotakan yang pertama saya sendiri, Fahri Bagus Pratama, rekan saya Firza Zakaria Nurfakira, dan Hanif Prasetyo Wicaksono. Profil dari UMKM kami adalah CV Alphard Putra Barokah yang merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang konveksi untuk memenuhi kebutuhan baik pasar akan kaos lengan pendek ataupun kaos lengan panjang. UMKM ini berdiri sejak tahun 2010. Usaha ini awalnya berkembang di skala kecil di Malang hingga kini telah menjangkau pasar luar Jawa. Pemasaran dan strukturnya, CV Alphard Putra Barokah menggunakan sistem marketing melalui relasi dari teman serta menggunakan Google Maps. Dari pemasaran tersebut, CV Alphard Putra Barokah mempunyai konsumen dari Kalimantan hingga NTB. Konsumen ini kebanyakan dari sekolah-sekolah yang meminta pesanan seragam. Dan CV Alphard Putra Barokah ini tidak memiliki struktur organisasi khusus, jadi pendiri dan keluarga yang mengelola secara keseluruhan dan memiliki 5 pegawai tetap yang memiliki pekerjaan yang beragam serta 3 karyawan lepas. Sedangkan untuk prosesnya itu meliputi yang pertama pemotongan kain produk kaos untuk dikirimkan. Dalam tahapan produksi CV Alphard Putra Barokah menggunakan alat seperti potong kain, mesin jahit, mesin obras, dan mesin press untuk packing, dan menggunakan bahan dasar seperti benang, kain, kaos combat 24S, serta itu konversi ini melakukan peramalan dengan meningkatkan jumlah produksi sebesar 10% dari periode terakhir, di mana dalam kasus ini pada tahun 2024. Untuk sistem penggajiannya ini per unitan seperti yang ada di slide, dan untuk penjualannya itu seperti yang ada di sebelah kanan dalam satuan ribuan. Sedangkan untuk harga jualnya, perbedaan wilayah penjualan ini tidak menimbulkan perbedaan harga, dan untuk harga kaos lengan pendek itu 65.000, kaos lengan panjang itu 75.000. Lanjut ke forecast penjualan kaos lengan pendek, di mana pada tahun lalu unit yang dijual sebanyak 15.000. Nah, untuk penjualan 2025 dengan rumus forecast yaitu penjualan 2024 ditambah dalam kurung penjualan 2024 dikali 10%, sehingga 15.000 ditambah dalam kurung 15.000 dikali 10%, sehingga penjualan 2025 sebesar 16.500. Kemudian untuk forecast penjualan kaos lengan panjang, karena unit yang dijual pada tahun lalu sama dengan penjualan kaos lengan pendek, maka penghitungannya juga sama. Ke rencana penjualan. Untuk distribusi penjualan dicontohkan pada triwulan ketiga, di mana untuk persenan Malang 40% dan persenan untuk luar Malang sebesar 60%. Untuk volume penjualan pada triwulan ketiga yaitu 9.900 dengan jumlah unit 3.960. Untuk kaos lengan pendek 50% sebesar 1.980 dan kaos lengan panjang sebesar 1.980 juga. Untuk luar Malang jumlah unitnya sebesar 5.940. Untuk kaos lengan pendek 2.970, kaos lengan panjang 2.970. Untuk total penjualan pada triwulan ketiga untuk kaos lengan pendek itu sebesar 4.950 dan untuk kaos lengan panjang sebesar 4.950 juga. Anggaran penjualan untuk persenannya sama, untuk Malang 40% dan untuk luar Malang 60%, di mana untuk kaos lengan pendek dicontohkan pada triwulan keempat jumlah unitnya 1.320 dengan harga unitnya 65.000 dan jumlah penjualannya sebesar 85.800.000. Kemudian untuk luar Malang jumlah unitnya 1.980 dengan harga unit 65.000 dan jumlah penjualan 128.700.000. Sehingga untuk total penjualan pada triwulan keempat sebesar 214.500.000. Untuk kaos lengan panjang dicontohkan pada triwulan keempat juga, di mana jumlah unitnya sama dengan kaos lengan pendek dengan harga unit yang berbeda yaitu 75.000. Untuk jumlah penjualannya sebesar 99 juta. Untuk luar Malang jumlah unitnya 1.980 dengan harga unit 75.000 dengan jumlah penjualan 128.500.000. Sehingga total penjualan pada triwulan keempat adalah sebesar 240.500.000. Untuk total kaos lengan panjang sebanyak 16.000 unit dibutuhkan kain sebanyak 4.125, rib sebanyak 16.500 dan benang sebanyak 2.470 unit. Ke anggaran pembelian bahan mentah dicontohkan pada triwulan ketiga, kain jumlah kebutuhannya sebanyak 2.227,5 dengan pembeliannya unit belinya per kilogram, harga per unitnya 127.000 dan jumlahnya sebesar
sebesar 282.892.500. Kemudian untuk RIF pada triwulan ketiga jumlah kebutuhannya 9.900, harga unitnya sebesar 1.500 dengan jumlahnya sebesar 14.850.000. Untuk benang pada triwulan ketiga jumlah kebutuhan 1.336,5 dengan harga per unitnya 24.000 sehingga jumlah kebutuhan untuk triwulan 3 sebanyak 32.076.000. Oke, kemudian di anggaran biaya bahan mentah pada kaos lengan pendek pada kain triwulan 1 ini kan jumlah kebutuhannya 650, kemudian di harga per unitnya 127.000, di biayanya 82.550. Kemudian di RIP-nya jumlah kebutuhannya 3250, harga per unitnya 1.500, kemudian di biayanya 4.875.000. Untuk benangnya jumlah kebutuhannya 390, harga per unitnya 24.000, kemudian biayanya 9.360.000. Total biayanya triwulan 1 96.785.000. Maka total dari triwulan 1 sampai triwulan 4 pada kaos lengan pendek ini 491.370.000. Baru untuk kaos lengan panjangnya pada triwulan 1 ini 812,5 pada kain jumlah kebutuhan, terus harga per unitnya 127.000, untuk biayanya 103.187.500. Kemudian untuk RIP-nya jumlah kebutuhannya 3.250, untuk harga per unitnya 1.500, untuk biayanya 4.875.000. Kemudian di benang jumlah kebutuhannya 4.487,5, harga per unitnya 24.000, untuk biayanya 11.700. Total biaya triwulan 1 119.762.500. Maka total dari triwulan 1 sampai triwulan 4 pada kaos lengan panjang ini 608.025.000. Kemudian ada anggaran rencana tenaga kerja pada kaos lengan pendek ini pada periode triwulan 1 periode produksi unitnya 3.250, kemudian untuk total tenaga bagian pemotongnya 3.250, pada bagian penjahitnya juga 3.250, pada bagian packing dan finishingnya 3.250, maka total dari produksinya 16.500 dan 16.500, dan untuk bagian packing dan finishingnya juga 16.500. Pada kaos lengan panjang ini juga sama dengan kaos lengan pendek. Kemudian ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Pada kaos lengan pendek periode triwulan 1 pada bagian pemotongan ini total tenaganya 3.250, untuk upahnya 300, kemudian biayanya 975.000. Pada bagian penjahitnya 3.250, untuk upahnya 2.000, untuk biayanya 6.500. Pada bagian packing dan finishing total tenaganya 3.250, upahnya 300, untuk biayanya 975.000. Maka total dari triwulan 1-nya 8.450. Kemudian untuk total triwulan 1 sampai triwulan 4 pada kaos lengan pendek ini 42.900. Kemudian di kaos lengan panjang ini hampir sama, cuma bedanya pada periode triwulan 1 bagian pemotongnya 3.250, pada upahnya 300, kemudian di biayanya 975.000, dan untuk total pada triwulan 1 ini 11.700. Maka total dari triwulan 1 sampai triwulan 4 pada kaos lengan panjang ini 59.400. Kemudian di rencana BOP bagian tahun 2025 pada proses 1 ini totalnya 2.200.000, kemudian di proses 2 atau penjahitannya ini totalnya 12.400.000. Kemudian di proses 3 atau packing ini totalnya 3.800.000, dan untuk bagian gudang totalnya 9.200.000. Bagian pemeliharaan ini totalnya 5.550, dan untuk BOP netonya pada bagian gudang mulanya 9.200.000, kemudian ada tambahan 754,83.000 dikurangi 1.990,817.000 rupiah, maka BOP netonya 7.963.266. Untuk bagian pemeliharaannya mula 5.550, kemudian untuk tambahannya 1.990.817.000, kemudian dikurangi 754,83.000, BOP netonya 6.786.734 rupiah, maka jumlah mula-mulanya 14.750. Untuk tarif BOP setiap bagian proses produksi tahun 2025 menghitung tarif BOP. Pada BOP langsungnya di proses 1 2.200.000, kemudian untuk totalnya 6.783,103 rupiah. Kemudian di total untuk tarifnya 206, kemudian di proses BOP 12.400.000, kemudian di total
total produksinya 33.000, kemudian untuk tarifnya 5.533. Kemudian untuk proses yang ketiga pada BOP langsungnya 3.800.000, kemudian di total produksinya 33.000, kemudian tarifnya 266. Pada anggaran BOP per unit produk yang dihasilkan per triwulan tahun 2025, pada kaos lengan pendek rencana produksi satu tahunnya 16.500, untuk total BOP-nya 16.575.000 rupiah. Kemudian untuk BOP per triwulannya 4.143.750. Pada kaos lengan panjangnya rencana produksinya juga hampir sama dengan kaos lengan pendek. Kemudian ada harga pokok produksi. Pada triwulan 1 ini rencana produksi pada kaos lengan pendek rencana produksinya 3.250, untuk total HPP-nya 109.375.750 rupiah. Maka untuk HPP-nya 33.655. Untuk triwulan 2-nya 4.950 pada rencana produksi, kemudian di total HPP-nya 164.424,750. Kemudian di HPP-nya 33,217. Kemudian untuk triwulan 3-nya juga sama kayak triwulan 2, kemudian di triwulan 4-nya 3.350 pada rencana produksi, kemudian di total HPP-nya 112.616.750 rupiah, untuk HPP-nya 33,617. Pada kaos lengan panjangnya pada triwulan 1 rencana produksinya 3.250, kemudian di total HPP-nya 119.031.250 rupiah, maka HPP-nya 36,625. Kemudian di triwulan 2-nya 4.950 pada rencana produksi, kemudian di total HPP-nya 179.126.250 rupiah, maka total HPP-nya 36.187. Baik, yang selanjutnya ada anggaran variabel pemasaran, di mana untuk volume penjualan pada triwulan 1 contohnya sebesar 66.600, dengan total biaya pemasaran 3.270.200 rupiah untuk anggaran variabel pemasaran. Sedangkan untuk anggaran variabel administrasi contohnya pada triwulan kedua dengan volume penjualan 9.900 dan totalnya 6.927.900 rupiah. Untuk anggaran laba ruginya pada triwulan pertama contohnya pada volume penjualan 6.600 dengan penerimaan penjualan sebesar 462 juta dan harga pokok penjualan 231.924.000 dengan laba kotor 230.076.000 dan biaya pemasaran dengan total biaya operasi 9.138.800 dari biaya pemasaran ditambah dengan biaya administrasi keuangan dan laba operasi EBT sebesar 220.937.200 rupiah dan laba sebelum pajaknya seperti tadi, dan pajak progresif sebesar 1.405.061 rupiah dengan laba bersih sebesar 219.500% karena masih UMKM kecil dengan EBT sekian tadi diperoleh pajak sebesar per tahunnya 5.579.426 dengan pajak pertriwulannya adalah 1.394.857 rupiah dengan pendapatan triwulan seperti tadi. Untuk selanjutnya ada schedule pengumpulan piutang. Jadi CV Alphard Putra Barokah ini menerima 80% penjualan tunai dan sisanya kredit, di mana penjualan tunai mendapatkan potongan 4%. Contohnya pada triwulan ketiga dengan total penjualan 693 juta dengan total penjualan tunainya secara 80% adalah 554.400.000 rupiah dengan potongan penjualan totalnya sebesar 22.176.000 dan menghasilkan neto dari penjualan tunai tersebut yaitu 532.224 rupiah dengan penjualan kredit sebesar 20% tadi sebanyak 138.600.000 rupiah dengan bad debt atau utang tidak tertagih itu belum berubah. Untuk anggaran pengumpulan piutangnya pada triwulan keempat contohnya itu ada piutangnya itu sebesar 92.400.000 rupiah dan mendapatkan diskon 2%, jadi diskonnya 18.480.000 rupiah
dan untuk piutang netonya ada sekitar 18.110.400 rupiah, dan untuk total pengumpulan piutangnya adalah 92.030.400 rupiah. Baik, selanjutnya ada anggaran penerimaan kas. Dari kas-kas yang diterima dari penjualan di pada triwulan 1 contohnya sebesar 354.816.000 rupiah, dan dari piutangnya 92.030.400 rupiah, dan jumlah 446.846.400 rupiah. Untuk kas sementaranya pada awal tahun adalah 100 juta rupiah dengan total penerimaan dari tabel sebelumnya, dan total kas tersedia adalah 546.846.400 rupiah dengan total pengeluaran dari pembelian tadi sebesar 231.305.206 rupiah, dan saldo kas akhir pada triwulan 1 adalah 315.541.104 rupiah dengan anggaran pengeluaran kas sebagai berikut. Baik, demikian untuk presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.